Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Korunisa dari program studi S1 Keperawatan semester 1 Stikas ISMI Jombang. Pada penugasan mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar, di sini saya akan menjelaskan proses glikolisis, glikogenesis, glikoneolisis, dan glikoneogenesis. Yang pertama ada proses glikolisis, yaitu penguraian glukosa menjadi pirufat. Proses glikolisis hampir terjadi di semua sel hidup, pada sel aerob maupun sel anaerob. Pada proses glikolisis dapat dibagi menjadi 10 tahapan, dan kita juga bisa mempermudah untuk mengelompokkannya menjadi 3 tahap. Pada pengelompokan yang pertama, ada aktivasi glukosa C6 melalui fosforilasi menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Reaksinya terjadi pada reaksi 1 sampai reaksi ketiga. Untuk tahap kedua, ada pemutusan rantai C6 menjadi 2C3 atau triosa fosfat. Reaksinya berlangsung pada reaksi keempat dan reaksi kelima. Pada tahap ketiga, ada produksi energi dari pengubahan 2C3 yang lain atau pirufat yang terjadi pada reaksi ke-6 sampai reaksi ke-10. Pada pengelompokan yang pertama terjadi tahap 1, yaitu pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Enzim yang berperan dalam proses ini adalah enzim heksokinase. Dalam proses ini juga memerlukan ATP atau energi yang dihidrolisis menjadi ADP. Pada tahap kedua, ada pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Enzim yang berperan dalam proses ini adalah fosfoglukosisomerase. Pada tahap terakhir pengelompokan pertama, terjadi perubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Enzim yang berperan pada proses ini adalah fosfofruktokinase. Pada pengelompokan selanjutnya, ada tahap keempat dan tahap kelima. Pada tahap keempat, terjadi pemotongan rantai karbon pada nomor 3, yaitu untuk mengubah C6 menjadi C3. Enzim yang berperan dalam proses ini adalah enzim aldolase, dan pada proses ini menghasilkan dua produk, yaitu gliseraldehid 3-fosfat atau GAP dan dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Pemotongan pada karbon nomor 3 ini juga akan menghasilkan aldehid dan alkohol. Pada tahap kelima terjadi proses isomerisasi, yaitu DHAP diisomerisasikan menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Enzim yang berperan dalam proses ini adalah enzim triosa fosfat. Untuk tahap yang terakhir, kita masuk ke tahap yang paling panjang, yaitu tahap ke-6 sampai tahap ke-10. Dalam proses ini, semuanya akan dikalikan 2, karena dalam 1 molekul glukosa akan membentuk 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau GAP. Pada tahap ke-6 ini, akan terjadi proses dioksidasi, yaitu pengubahan GAP menjadi 1,3-bifosfogliserat. Enzim yang berperan dalam proses ini adalah gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Yang selanjutnya adalah tahap ke-7, yaitu pelepasan fosfat pada 1,3-bifosfogliserat menjadi 3-fosfogliserat. Enzim yang terlibat pada proses tersebut adalah fosfogliserat kinase. Pada tahap ke-8 akan terjadi reaksi mutasi. Apa sih yang dimutasi? Jadi, 3-fosfogliserat fosfatnya akan dimutasi atau dipindahkan ke posisi kedua menjadi 2-fosfogliserat. Enzim yang berperan dalam proses ini adalah fosfogliserat mutase. Pada tahap ke-9 terjadi reaksi dehidrasi. Kenapa disebut reaksi dehidrasi? Karena terjadi pelepasan H2O. Dalam pengubahan 2-fosfogliserat menjadi fosfoneol pirufat akan dibutuhkan enzim enolase. Pada tahap terakhir atau tahap finally terjadi proses perubahan fosfoneol pirufat menjadi pirufat atau gugus keton. Dapat kita simpulkan bahwa proses glikolisis adalah perubahan glukosa menjadi pirufat. Dan pada proses terakhir ini, enzim yang diperlukan adalah enzim pirufat kinase. Yang kedua ada proses glikogenesis, merupakan proses biosintesis glikogen dari glukosa secara bertahap. Reaksi diawali dengan proses fosforilase glukosa menjadi glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya. Glukosa 1-fosfat di bawah pengaruh enzim
Yang ketiga ada proses glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa melalui beberapa tahap. Yang terakhir ada proses gluconeogenesis, yaitu suatu proses yang seolah-olah kebalikan dari proses glikolisis. Gluconeogenesis merupakan proses pembentukan glukosa dari zat yang bukan karbohidrat. Contohnya seperti laktat yang berasal dari otot dan eritrosit, propionat yang berasal dari asam lemak dan asam amino, dan gliserol yang berasal dari degradasi lemak. Gluconeogenesis pada gambaran umumnya bisa kita lihat sangat mirip dengan proses glikolisis. Perbedaan yang paling terlihat yaitu pada tempat terjadinya. Jika glikolisis terjadi di sitosol atau sitoplasma, sedangkan glikoneogenesis terjadi di 3 tempat yang berbeda, yaitu pada mitokondria, sitosol, dan RE atau retikulum endoplasma. Nah, untuk perbedaan selanjutnya, kita lihat dari bawah untuk proses kebalikannya. Tahap 10 ini dipecah menjadi 2, dari pirufat menjadi oksaloasetat, dengan bantuan enzim pirufat karboksilase. Lalu, oksaloasetat dikonversi menjadi fosfoenol pirufat dengan enzim fosfoenol pirufat karboksilase. Dalam proses ini dibutuhkan 1 molekul GTP dan diubah menjadi GDP sehingga dilepaskan CO2. Kemudian perbedaan berikutnya ada di tahap ketiga. Dalam reaksi ini dapat dilihat dari fruktosa 1,6-bifosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Nah, di sini dikatalisis oleh fruktosa 1,6-bisfosfatase. Dan pada perbedaan terakhir, ada pada tahap 1 pada proses glikolisis. Enzim yang berperan adalah heksokinase. Dan pada proses glikoneogenesis dikatalisis oleh glukosa 6-fosfatase. Di luar itu, nama enzim-enzimnya sama dengan proses glikolisis. Artinya, enzim tersebut dapat mengkatalisis reaksinya secara bolak-balik. Sekian dari video saya kali ini, semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi siapa saja yang melihat video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.